Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar nama 49 caleg mantan koruptor pada pemilu 2019. Para caleg tersebut terbagi di caleg DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Namun sejumlah politikus justru menanggapi pengumuman KPU ini sebagai hal yang sia-sia dan tindakan yang dilematis. Inilah daftar calon anggota legislatif mantan koruptor yang diumumkan KPU Rabu malam. Dari 49 caleg ini, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD Provinsi, dan 24 caleg DPRD Kabupaten Kota. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, pengumuman status caleg mantan terpidana secara terbuka ke publik ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tetap optimistis partainya akan meraih suara bagus pada pemilu legislatif 2019, meski KPU mengumumkan nama calon anggota Badan Legislatif mantan narapidana koruptor. Ia mengatakan untuk DPR RI, Golkar tidak mencalonkan mantan napi koruptor, meskipun ada 4 caleg DPRD Provinsi dari Partai Beringin yang diumumkan oleh KPU. Ya DPR RI itu kita tenang-tenang aja. Artinya ini mengganggu konsolidasi dan juga citra elektabilitas. Jadi tentu Partai Golkar kan jelas DPR RI kan kita clean and clear. Ya. Kalau untuk DPRD-nya Pak, mempengaruhi? DPRD silakan rakyat di daerah tersebut yang memilih. Kejedut sendiri kan. Jadi tetap optimis ya Pak? Golkar selalu optimis. Sementara itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon justru mengkritik Komisi Pemilihan Umum yang merilis daftar caleg mantan koruptor. Effendi menyebut tindakan KPU tersebut merupakan hal yang dilematis. Ini dilematis ya, makanya harusnya menurut saya sih sejak awal nggak boleh masuk. Orang kita ini orang Indonesia, itu paling tinggi itu tingkat kalau kita itu sudah dikategorikan itu seperti aib itu udah paling tinggi tingkat hukuman sosialnya. Ketika hukuman itu sudah dia jalani, berarti dia sudah selesai. Selesai itu. Tapi kok kemudian ada hukuman baru lagi, hukuman sosial yang dilakukan oleh bukan lembaga hukum lagi. Kan KPU bukan lembaga hukum. Hal yang sama juga diutarakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Muhammad Syafi'i. Ia menyebut Komisi Pemilihan Umum merilis daftar calon legislator eks-koruptor merupakan tindakan yang sia-sia. Menurut dia, KPU seharusnya tidak mengurusi pilihan masyarakat pada pemilu mendatang karena pemilu digelar secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Saya kira tugas KPU itu kan melaksanakan pemilu yang berkualitas. Jadi dia harus bekerja secara profesional. Tidak usah harus memasuki wilayah-wilayah privat tentang pemilih siapa yang harus dipilih. Pertanyaannya, secara undang-undang, secara peraturan KPU, mereka yang eks-koruptor itu sudah sah nggak sebagai caleg? Kalau sudah sah, ngapain KPU mengambil peran pencitraan seperti itu? Dari 49 caleg mantan koruptor yang diumumkan KPU, diketahui berasal dari 12 parpol dan caleg DPD. Sedangkan 4 parpol yang tidak memiliki caleg mantan koruptor adalah Nasdem, PKB, PSI, dan P3. Tim Liputan CNN Indonesia.